Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut ini yang termasuk kelemahan penyimpanan arsip menggunakan asas desentralisasi, yaitu A. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. B. Hanya efisien dan efektif untuk organisasi kecil. C. Tidak semua arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan arsip yang seragam. D. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan. E. Tidak perlu memerlukan ruang yang luas. Jawabannya adalah A. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. Pembahasan. Kelemahan penyimpanan arsip menggunakan asas desentralisasi, yaitu memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. 2. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya merupakan golongan arsip. A. Arsip khusus. B. Arsip umum. C. Arsip vital. D. Arsip terjaga. E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah D. Arsip terjaga. Pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 3. Perhatikan tabel langkah-langkah pengelolaan arsip berikut. Langkah 1. Mengindeks arsip yang akan dipinjam. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 4. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 5. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 6. Mengisi bon peminjam. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Urutan langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. 2, 4, 3, 1, 6, 5, 7. C. 3, 1, 4, 2, 5, 6, 7. D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. E. 3, 4, 2, 1, 5, 6, 7. Jawabannya adalah D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. Pembahasan. Langkah-langkah pengelolaan arsip sebagai berikut. 1. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 2. Mengindeks arsip yang akan disimpan. 3. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 4. Menuju tempat penyimpanan. 5. Mengisi bon peminjam. 6. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. 4. Arsip yang dapat disimpan sesuai dengan keperluan saja sampai masalahnya selesai, yaitu arsip A. Arsip vital. B. Arsip penting. C. Arsip berguna. D. Arsip non-esensial. E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah C. Arsip berguna. Pembahasan. Arsip yang dapat disimpan sesuai dengan keperluan saja sampai masalahnya selesai, yaitu arsip berguna. Arsip berguna contohnya yaitu presensi pegawai, surat permohonan cuti, surat pesanan barang, dan sebagainya. 5. Surat undangan merupakan salah satu ke dalam klasifikasi arsip yang A. Arsip vital. B. Arsip penting. C. Arsip berguna. D. Arsip non-esensial. E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah D. Arsip non-esensial. Pembahasan. Surat undangan merupakan salah satu ke dalam klasifikasi arsip yang non-esensial. 6.
Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan definisi arsip menurut A. Asal kata atau etimologi, B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Salah satu syarat keterampilan seorang petugas arsip adalah A. Ketekunan dan kerajinan, B. Berpendidikan tinggi, C. Mempunyai pengetahuan dan berhubungan dengan kearsipan, D. Mampu menggunakan macam-macam sistem kearsipan, E. Pintar mengatur kearsipan. Jawabannya adalah A. Ketekunan dan kerajinan. Pembahasan. Salah satu syarat keterampilan seorang petugas arsip adalah ketekunan dan kerajinan. 8. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam rangka mengambil keputusan secara cepat tentang masalah yang dihadapi. Hal ini merupakan bagian dari A. Peranan arsip, B. Syarat-syarat arsip, C. Nilai guna arsip, D. Tujuan arsip, E. Fungsi arsip. Jawabannya adalah A. Peranan arsip. Pembahasan. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam rangka mengambil keputusan secara tepat tentang masalah yang dihadapi. Hal ini merupakan bagian dari peranan arsip. 9. Arsip yang masih dibutuhkan secara langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Arsip masih dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan perusahaan sehari-hari merupakan A. Fungsi arsip inaktif, B. Fungsi arsip dinamis, C. Fungsi arsip statis, D. Peranan arsip, E. Tujuan arsip. Jawabannya adalah B. Fungsi arsip dinamis. Pembahasan. Fungsi arsip dinamis adalah arsip yang masih dibutuhkan secara langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Arsip masih dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan perusahaan sehari-hari. 10. Arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi merupakan A. Arsip inaktif atau pasif, B. Arsip statis, C. Arsip aktif, D. Arsip sekunder, E. Arsip khusus. Jawabannya adalah C. Arsip aktif. Pembahasan. Arsip aktif adalah arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi. 11. Karakteristik arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan adalah A. Reliable, B. Otentik, C. Ilegal, D. Legal, E. Normal. Jawabannya adalah D. Legal. Pembahasan. Karakteristik arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan adalah legal. 12. Penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu bagian organisasi, yakni semua warkat disimpan dalam satu tempat dan dikelola oleh suatu unit tersendiri, merupakan pengertian dari A. Asas desentralisasi, B. Asas gabungan, C. Asas sentralisasi, D. Asas primer, E. Asas khusus.
Jawabannya adalah C. Asas sentralisasi. Pembahasan. Asas sentralisasi merupakan penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu bagian organisasi, yakni semua warga disimpan dalam satu tempat dan dikelola oleh suatu unit tersendiri. 13. Arsip berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi tentang waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dari organisasi yang menciptakan arsip, merupakan pengertian dari salah satu karakteristik arsip, yaitu A. Unik, B. Legal, C. Reliable, D. Autentik, E. Normal. Jawabannya adalah D. Autentik. Pembahasan. Arsip autentik berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi tentang waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dari organisasi yang menciptakan arsip. 14. Yang membedakan antara arsip elektronik dengan dokumen elektronik adalah A. Proses penciptaan, B. Terjadinya transaksi, C. Bentuknya elektronik, D. Terjadinya proses akuisisi, E. Perpindahan arsip. Jawabannya adalah B. Terjadinya transaksi. Pembahasan. Yang membedakan antara arsip elektronik dengan dokumen elektronik adalah terjadinya sebuah transaksi. 15. Pengurusan dan pengendalian arsip dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama dalam pengurusan dan pengendalian arsip: A. Pencatatan, B. Penyimpanan, C. Penyortiran, D. Penerimaan surat, E. Dokumentasi. Jawabannya adalah D. Penerimaan surat. Pembahasan. Pengurusan dan pengendalian arsip dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama dalam pengurusan dan pengendalian arsip: penerimaan surat. 16. Kegiatan kearsipan agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak, rusak, atau hal lainnya termasuk ke dalam kegiatan: A. Penyimpanan, B. Penciptaan, C. Penyelamatan, D. Pemusnahan, E. Penyortiran. Jawabannya adalah C. Penyelamatan. Pembahasan. Kegiatan kearsipan agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak, rusak, atau hal lainnya termasuk ke dalam kegiatan penyelamatan. 17. Terdapat surat masuk tanpa lamaran kerja atas nama Nur Kumalasari SPD. Jika dicatat dalam kartu kendali, maka pengisian yang tepat pada kolom pengolahan adalah A. Nur Kumalasari SPD, B. Lamaran kerja, C. Sekretaris, D. Bagian kepegawaian, E. Lamaran HRD. Jawabannya adalah D. Bagian kepegawaian. Pembahasan. Terdapat surat masuk tanpa lamaran kerja jika dicatat dalam kartu kendali, maka pengisian yang tepat pada kolom pengolahan bagian kepegawaian. 18. Warkat atau arsip mempunyai peranan penting dalam turut mendukung kelancaran organisasi suatu instansi, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga. Kegunaan itu antara lain: A. Memperlancar pekerjaan kantor serta mempermudah pencapaian tujuan organisasi, B. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, C. Mempermudah pengecekan barang-barang inventaris kantor, D. Mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut, E. Mempermudah mencari data yang hilang. Jawabannya adalah D. Mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut. Pembahasan. Mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut. 19. Membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari A. Penyimpanan, B. Pencatatan surat, C. Penerimaan, D. Penyortir, E. Pembukuan. Jawabannya adalah B. Pencatatan surat. Pembahasan. Membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk merupakan kegiatan pencatatan surat. 20. Nilai dokumen yang disimpan bukan karena kepentingan bisnis,
melainkan karena kepentingan sejarah yang merekam sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan merupakan nilai guna secara A. Nilai guna primer, B. Nilai guna fiskal, C. Nilai guna historis, D. Nilai guna administrasi, E. Nilai guna sekunder. Jawabannya adalah C. Nilai guna historis. Pembahasan. Nilai dokumen yang disimpan bukan karena kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan sejarah yang merekam sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan nilai guna histori. 21. Untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Tickler file, E. Kartu kerja. Jawabannya adalah C. Outslip. Pembahasan. Lembar pinjam arsip atau outslip adalah lembaran atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan outslip. 22. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk A. Surat, B. Pembukuan, C. Littler, D. Arsip aktif, E. Arsip pasif. Jawabannya adalah A. Surat. Pembahasan. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk surat. 23. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip A. Inventory record, B. Personal record, C. Financial record, D. Sales record, E. Arsip aktif. Jawabannya adalah B. Personal record. Pembahasan. Personal record merupakan jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, dan absensi. 24. Penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan berdasarkan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Dalam hal demikian, masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. A. Asas sentralisasi, B. Asas dekonsentralisasi, C. Asas desentralisasi, D. Asas dekonstruksi, E. Asas destrupsi. Jawabannya adalah C. Asas desentralisasi. Pembahasan. Asas desentralisasi merupakan penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan berdasarkan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Dalam hal ini yang demikian, masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. 25. Salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh A. Anda sendiri sebagai arsiparis, B. Sekretaris, C. Pihak peminjam, D. Tempat arsip yang dipinjam, C. Ticker file. Jawabannya adalah C. Pihak peminjam. Pembahasan. Cukup jelas, lembar kedua harus diserahkan pihak peminjam dan diserahkan kembali ke arsiparis setelah arsip dikembalikan. 26. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Buku arsip, E. Ticker file. Jawabannya adalah C. Outslip. Pembahasan. Lembar pinjam arsip atau outslip adalah lembaran atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. 27. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit, B. Mengkode, C. Mengabjad, D. Caption, E. Wilayah. Jawabannya adalah C. Mengabjad. Pembahasan. Mengabjad adalah kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks. 28.
Arsip disusun secara berdiri atau berderet menyamping di rak-rak. Penempatan arsip seperti ini disebut A. Horizontal, B. Vertikal, C. Lateral, D. Literer, E. Umum. Jawabannya adalah C. Lateral. Pembahasan. Pengarsipan lateral yaitu proses penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dalam posisi berdiri atau lateral di mana arsip atau dokumen tersebut disusun secara berderet menyamping. 29. Rangkaian kegiatan-kegiatan penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. Semua proses pengurusan surat atau naskah di dalam suatu organisasi ditangani oleh sekretaris atau biro, persisnya di unit kearsipan disebut A. Penciptaan arsip, B. Pendistribusian arsip, C. Penyelenggaraan arsip, D. Penyelamatan arsip, E. Pengkodean arsip. Jawabannya adalah B. Pendistribusian arsip. Pembahasan. Pendistribusian warkat adalah rangkaian kegiatan-kegiatan penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. 30. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Ordner, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, E. Outslip. Jawabannya adalah A. Filing cabinet. Pembahasan. Filing cabinet atau lemari kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas arsip. Selain itu, ada banyak jenis kabinet dengan model bervariasi yang saat ini bisa digunakan untuk menyimpan arsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!